Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Perspektif lain. Mungkin dalam 5 tahun ini, sudah setiap sore aku selalu disibukkan dengan membuat kopi pesanan kantor-kantor sekitar, terutama di akhir bulan untuk pekerja yang sedang mengejar target. Masalahnya, bukan hanya 1-2 kantor saja. Ada 12 kantor langganan yang masing-masing punya sekitar 7-8 pekerja yang akan lembur. Berarti ada paling tidak 84 gelas yang harus aku buat dalam waktu yang kurang lebih bersamaan. Beberapa di antaranya juga perlu aku antar. Aku melakukan semuanya sendiri, menerima pesanan, membuat kopi, membungkus dan mengantarnya. Tantangan terberat adalah mengusahakan kopi tetap hangat sampai di tangan pembeli. Aku lebih memilih untuk bolak-balik mengantar satu persatu pesanan tiap kantor. Beruntungnya, mereka tidak pernah komplain selama mendapat rasa kopi terbaik yang bisa mereka minum. Beruntung juga pelanggan yang datang ke kedai sudah tahu, jika aku tidak ada saat jam buka, berarti aku sedang mengantar pesanan dengan sepeda kota yang sudah dimodifikasi sedikit untuk membawa kopi dengan menyesuaikan ukuran keranjang depan dengan ukuran holder cup kopi. Pastinya melelahkan mengerjakan semuanya sendiri, tapi tidak banyak yang bisa aku lakukan. Kedai ini hanya kedai kecil yang akan tetap kecil dan hanya akan ada satu. Aku tidak ingin punya kedai lebih besar atau punya cabang lain. Aku ingin semua kopi yang dituangkan ke cangkir di kedaiku tetap sama dan bisa aku pantau. Aku ingin semua yang datang ke kedai memang ingin untuk menikmati kopi, berinteraksi satu sama lain. Makanya, aku tidak memasang wifi supaya mereka tidak fokus ke gadgetnya masing-masing. Selain itu, tidak ada kepuasan lain bagiku selain melihat tatapan pembeli yang menjadi bersemangat setelah mencium aroma kopi buatanku sendiri. Belum ada kebahagiaan yang menyamai sensasi menyaksikan senyum muncul setelah meminum kopi buatanku. Kebetulan, malam ini ada satu kantor yang memesan mepet dengan jam tutup kedai. Memang merepotkan, tapi itu hak pembeli. Jadi, aku memutuskan ini jadi pesanan terakhir hari ini sebelum kedai tutup. Untungnya, aku menjadi punya cara olahraga dengan mengantar kopi ke kantor-kantor sekitar. Bersepeda ini juga membantuku untuk tidur. Mandi setelah berkeringat dan kemudian tidur adalah istirahat yang paling nikmat. Aku yang sangat berenergi, jadi tidak punya tenaga lagi untuk memikirkan banyak hal sebelum tidur. Baru aku mengayuh sepeda beberapa meter, aku melihat Aksa berjalan bersama Mira. Kalau dipikir, memang sudah seharian ini aku tidak melihat Aksa sama sekali. Apa Aksa pacaran dengan Mira? Tapi Aksa nggak pernah cerita. Aksa juga baru kenal beberapa minggu dengan Mira. Dia bukan orang yang mudah dekat dengan orang lain. Tapi Aksa dan Mira tampak sangat akrab sampai tidak sadar aku lewat dengan sepedaku. Aku juga tidak berhenti untuk menyapa mereka. Masih ada kopi yang harus diantarkan sebelum dingin. Kedai belum aku bereskan sebelum pergi tadi. Masih ada kursi, meja, dan peralatan yang harus aku bersihkan sebelum bisa mandi dan minum coklat hangat. Setiap malam pasti akan sangat melelahkan untukku. Tapi malam itu ada yang berbeda. Aksa sudah tertidur dengan kondisi duduk di depan laptopnya. Pemandangan yang tidak normal. Tidak biasanya Aksa tidur sebelum aku terlelap. Apalagi di depan laptopnya yang masih menyala. Bahkan bajunya masih baju yang sama saat tadi aku melihatnya di jalan. Aku mulai resah apa yang terjadi dan membuat Aksa seperti itu. Sebenarnya memang ini yang aku harapkan, melihat Aksa normal kembali, menjadi Aksa seperti dahulu lagi. Tapi aku tidak tahu apa-apa. Banyak tanda tanya dalam pikiranku karena semua terjadi tanpa sepengetahuanku.
Susu coklat panas dan perjalanan 8 kali mengantarkan kopi tidak bisa mengalahkan rasa penasaranku malam itu. Baru kali ini, aku memikirkan orang yang selalu di sebelahku seumur hidup hingga tidak bisa tidur. Aksa memang bukan laki-laki yang bisa menyenangkan. Akan selalu banyak tanda tanya jika memikirkannya dan tidak akan berhenti seperti yang aku pikirkan malam ini. Sudah 24 tahun hidup dengannya dan masih bisa bertahan. Diamnya selalu menarik seakan jadi tantangan tersendiri untuk membuatnya tertawa. Tapi sekali dia berbicara, tidak ada orang lain yang bisa menarik perhatian pendengarnya seperti Aksa. Selama Aksa belum bertemu Titik, orang lain tidak akan berpaling dari mendengarnya. Aksa juga bisa memberikan waktu istirahat yang sangat pas, jeda yang tepat, tidak lebih dan tidak kurang agar orang lain siap mendengarkannya lagi. Mungkin terdengar aneh, tapi itu yang membuatku suka dengannya.